wisuda PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Atik Barbani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022, jurusan Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan mempraktekkan mengajar produktif multimedia dengan materi menerapkan IP address ke dalam jaringan komputer di kelas 10 M4 berada di lab multimedia 3 SMK Negeri Jombang. Selamat menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kok kelihatan tegang? Mau divaksin? Bukan kan ya? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita merapikan, kita cek tempat duduk kita masing-masing. Apakah masih ada tempat duduk yang kurang rapi? Coba dilihat tempat duduknya, Nak. Oke, dilihat tempat duduknya apakah ada posisi yang kurang rapi. Barangkali pakaiannya dirapikan. Nah ini, Mas Raden Oya Ngabai. Nah, dirapikan, Nak, dirapikan. Dirapikan, sudah? Oke. Sudah rapi semuanya? Sampun. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sudah merapikan tempat duduk kita, pakaian kita sudah pastikan kondisi sudah fit, akan lebih bagus lagi. Kita mulai aktivitas yang baik ini dengan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh yang namanya Mas Hamdani. Mas Hamdani, silahkan dipimpin doa dengan suara yang lantang dan jelas. Dipersilahkan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Saya akan melakukan absensi untuk ngecek apakah siswa yang ada di sini semuanya hadir apa tidak. Bagi yang namanya saya panggil, bisa angkat tangan kemudian bilang hadir. Ahmad Pandu Prayoga. Hadir, Pak. Oke, kurang keras volumenya. Anissa Miftahul Jannah. Untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar hari ini, saya akan putar sebuah video. Nah, video ini bukan sebuah film yang panjang lebar, video ini adalah video pendek. Silakan diamati, dilihat, dicermati. Nah, setelah video nanti itu selesai, saya akan panggil beberapa anak untuk menceritakan kembali atau menjelaskan rangkuman dari video yang telah saya putar. Paham nggih? Oke, saya putar dulu videonya. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart
Oke, videonya sudah selesai. Sekarang waktunya saya untuk menanyakan ke beberapa siswa. Kira-kira kesimpulan dari video yang telah saya putar itu apa ya? Oke, siapa yang mau menjelaskan video yang telah saya putar? Angkat yang tangan. Oke, setelah ini Oya ya. Oke. Apa nak? Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah kalau kita berusaha terus pasti akan ada jalan dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang terakhir itu yang menarik. Apa nak? Usaha itu Tidak akan mengkhianati hasil. usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usaha pertama kita lakukan kemudian masih gagal, itu artinya kita disuruh untuk lebih sabar lagi. Nah, lebih sabar lagi kita disuruh untuk usaha dan usaha lagi. Sebenarnya dalam proses berusaha itu pada dasarnya itu adalah sebuah pembelajaran akan mendidik kita menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Kalau kemarin di Purnawiyata ada lagu apa? Manusia-manusia kuat. Nah, itu motivasi itu. Benar ya. Karena ketika kita hidup di dunia yang penuh dengan kenyataan, mungkin setelah lulus nanti kita akan dihadapi banyak hal dan itu menuntut kita untuk lebih kuat agar kita bisa naik kelas dan kita akan naik kelas menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Oke, yang kedua siapa? Angkat tangan nak. Oya, Raden Mas Oya Subiantoro. Oke. Apa nak? Jadi kalau menurut saya kesimpulannya itu jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai kelemahan diri kita sendiri. Betul. Karena di setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya, Pak. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Nobody is perfect. Ya. Ya, betul, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Pak Akid merasa bukan menjadi manusia yang sempurna karena Pak Akid masih banyak yang harus dipelajari. Ya. Mungkin sekarang Pak Akid sebagai motivator, sebagai orang yang mengantarkan kalian untuk mempelajari pelajaran, tapi di sisi lain pasti Pak Akid punya kekurangan. Maka dari itu, kalau kita punya kekurangan, jangan membuat kita menjadi pesimis, lebih semangat lagi. Pasti di dalam diri kita ada sebuah kelebihan. Dan kalau kita fokus dengan kelebihan itu, kita akan menjadi manusia yang berguna, bermanfaat. Nggih. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kita ya. Oke, tepuk tangan dulu. Saya akan masuk ke sebuah topik pelajaran di mana topik pelajaran ini sebenarnya bukan pelajaran yang susah-susah amat ya nak ya. Sebenarnya bukan pelajaran yang sulit. Selama kita itu mau untuk berusaha, di samping dengan kita punya banyak kekurangan, kalau kita mau untuk berusaha, insya Allah nanti akan mampu melewati dan menguasai pelajaran ini. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Okay. Di sini saya tampilkan sebuah komplek perumahan. Ya, komplek perumahan. Komplek perumahan ini pastikan memiliki apa kira-kira? Memiliki apa, Abu? Setiap rumah pasti ada apanya? Alamat. Oke. Alamat. Alamat. Fungsi dari alamat itu buat apa? Fungsi alamat pada rumah-rumah itu biar kayak kita lebih mudah untuk mencari alamat seseorang gitu. Oh, alamat seseorang. Oke. Contohnya misalkan Abu ulang tahun ya. Abu ulang tahun dapat kiriman sebuah kue ulang tahun dari temannya yang di sana ya. Kalimatnya happy birthday Abu ya, jangan lupa makan ya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau rumah kita itu ada alamat, ada nomor rumahnya, kita akan mudah untuk dicari oleh orang yang mengirimi kita sesuatu. Itu adalah komplek perumahan, itu fungsi sebuah alamat dari sebuah rumah. Pasti saya yakin kalian semuanya di rumahnya masing-masing ada namanya nomor rumah. Ada yang rumahnya nggak ada nomor rumahnya? Ada. Nggak ada rumahnya. Oke. Berhubungan dengan yang namanya rumah, yang masing-masing punya alamat rumah. Kalau di
pembahasan kita sebelumnya, di praktek kita sebelumnya, kita itu membahas tentang yang namanya jaringan komputer peer-to-peer di pertemuan sebelumnya. Tapi di pertemuan sebelumnya sudah saya share yang namanya e-book. E-book itu menggunakan aplikasi Flipbook HTML5. Semuanya sudah buka nggih? Sudah nggih? Sudah. Oke, bagus. Sudah melaksanakan literasi ya, sudah dibaca-baca. Nah, karena sudah baca-baca dari literasi yang saya bagikan di Google Classroom, saya akan melaksanakan sebuah pretest. Ya. Saya akan melaksanakan sebuah pretest untuk mengetahui kira-kira kalian semuanya seberapa menguasai dari modul yang saya share di Google Classroom. Oke, silahkan diklik pretestnya di Google Classroom. Semuanya sudah bisa akses di Google Classroom. Oke, sudah bisa akses. Untuk pretestnya itu bisa dikerjakan pretest yang ini sudah muncul ya. Nah, pretest ada tulisan di sana pretest, bisa diakses pretestnya. Bagi yang sudah, silakan klik submit ya, atau menyelesaikan ujian. Ini masih 6 anak ya, masih 6 anak. Nah, tambah lagi. Oke, ada tambah lagi yang lain. Yang belum angkat tangan, yang belum? Belum. Oke. Karena semuanya sudah menyelesaikan pretest, sudah mensubmit dari Google Form, mari kita lihat nilai dari pretest yang sudah sampean kerjakan. Kita lihat nilainya kira-kira seberapa paham dari modul yang telah sampean baca. Ada Muhammad Rizky Hamdani dapat 70, lumayan ya. Abu Bakar 70, Michael 70. Baik, ini saya ada sebuah masalah ya. Ini saya tampilkan di depan, ada sebuah problematika, ada sebuah permasalahan. Permasalahannya ini di pertemuan sebelumnya kita itu sudah praktek untuk menghubungkan hanya 2 komputer dengan menggunakan kabel LAN. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau misalkan jaringan itu dikembangkan menjadi jaringan yang besar yang memiliki banyak sekali komputer. Kira-kira permasalahannya apa? Ada yang bisa jawab tentang ini? Oke, Hamdani, permasalahan apa yang muncul kira-kira kalau dari model jaringan sebelumnya yang hanya terdiri dari 2 komputer kemudian dikembangkan menjadi banyak komputer? Apa permasalahannya? IP address-nya. Gimana IP address-nya? Apa itu kita membutuhkan IP address agar saat kita mengirimkan pesan itu bisa terkirimkan di komputer yang ingin dituju gitu. Berarti Di apakah server. IP address sebuah masalah? Eh, Dulu kan hanya 2 komputer. Ya. Ya, di pertemuan sebelumnya 2 komputer, tapi sekarang banyak komputer. Ada timbul sebuah masalah. Apa iya. masalahnya? Pengelompokan jaringan itu kan. Pengelompokan jaringan. Iya. Ya. Masalahnya adalah kalau di pertemuan sebelumnya kita sambungkan 2 komputer tanpa IP address nyambung. Iya. Tapi kalau ini kita kembangkan menjadi banyak komputer, permasalahannya adalah komputer itu tidak akan bisa nyambung, tidak bisa terkoneksi. Berarti solusinya adalah kita harus
inputkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Hamdani. Mungkin Hamdani sudah baca-baca sedikit tentang IP address. Betul, kita harus inputkan yang namanya IP address. Kemudian IP address atau internet protokol ya. Internet protokol itu adalah, atau IP address internet protokol adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat dalam jaringan. Ya, jadi alamat unik, dikatakan unik itu adalah sesuatu yang tidak ada kembarannya. Tidak ada yang menyamai. Contoh kalau kita punya sesuatu yang unik adalah kita kalau sudah memiliki kartu KTP, kita memiliki yang namanya nomor KTP. Nomor KTP itu antara warga negara satu dengan warga negara yang lain itu berbeda. Itu namanya sesuatu yang unik. Kemudian jenis-jenis IP address. Nah, IP address ini ada yang namanya IP address versi 4 sama IP address versi 6. IP address itu terdiri dari 4 angka desimal, yaitu yang sudah tampak di depan ada 192, 168, 12. Masing-masing angka desimal dipisahkan oleh titik. Nah, di IP address itu, di IP address ada kelompok angka desimal, di mana kelompok angka desimal itu terdiri dari yang namanya network ID, kemudian host ID. Oke, kelas IP address itu ada kelas A. Ya, yang pertama akan saya jelaskan kelas A. Kelas A ini memiliki network ID berada di bilangan desimal yang pertama. Ya, berada di bilangan desimal yang pertama. Jadi di sini ditunjukkan yang namanya 126. 126 ini adalah sebagai network ID. Kalau network ID dari penjelasan saya tadi, apakah semua komputer memiliki network ID yang sama? Sama apa enggak? Network ID. Sama ya. Yang berbeda apa tadi? Host ID. Dari sini kira-kira dibanding dengan IP address kelas A, ini lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini lebih sedikit? Angkat tangan. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa, Hamdani? Ini karena setelah 191.255 itu dijadiin network ID, Pak. Network ID, Iya. berarti semua komputer sama ya. Iya. Kemudian yang host ID, Selanjutnya itu jadi host ID, jadi semakin sedikit. kuotanya lebih sedikit ya. Iya. Bagus, oke. Itu perbedaan kelas IP address A sama kelas IP address B. Kemudian setelah kita menentukan jumlah subnetting, kita akan menentukan jumlah host per subnet. Apa maksudnya jumlah host per subnet ini kira-kira? Maul. Apa, Nun? Kalau menurut saya Iya. host per subnet itu tuh kelompok anggota per kelompok. Oh, anggota Anggota per per kelompok kelompok. atau anggota di setiap subnet. Iya, Yaitu namanya betul. host per subnet. Sekarang kita akan cari solusinya dari permasalahan banyaknya komputer sehingga pesan yang dikirim tidak sampai. Sehingga solusinya adalah membuat subnetting. Semuanya sudah baca buku nggih? Sudah, oke. Baik, silakan bentuk anggota kelompok, di mana anggota kelompok itu maksimal terdiri dari 5 anak. Nah, di sini akan saya tentukan beberapa kelompok yang memiliki ketua anggota kelompok. Semuanya bisa milih ya. Oke, ketua kelompok yang pertama adalah Abu sebagai ketua kelompok. Nah, ketua kelompok kedua adalah Hamdani. Ketua kelompok kedua adalah Lalapo. Iya, namanya siapa? Oh, Laila, panggilannya Lala. Oke ya. Lala ya, bukan Lalapo ya. Kemudian yang ini diketuai sama Isma Angela. Oke, silakan berkumpul di anggota kelompoknya masing-masing, di ketua kelompoknya masing-masing, berkumpul di komputer ketua kelompok masing-masing, dan silakan akses Google Classroom. Di sana kalian cari namanya LKPD.
Baik anak-anak, tugasnya tadi saya perhatikan sudah banyak yang selesai. Kemudian coba saya dampingi satu-satu, ternyata rata-rata sudah bisa mengerjakan. Apakah tugasnya sudah diupload di Google Classroom? Sudah. Oke, kalau sudah diupload di Google Classroom, yang selanjutnya adalah kita akan melaksanakan yang namanya presentasi. Ya, kita akan melaksanakan presentasi. Kemudian ini nanti akan saya panggil masing-masing dari kelompok. Baik, oke, saya panggil dulu. Kelompok pertama akan ditampilkan oleh kelompoknya Abu. Abu silakan untuk mempersiapkan diri ke depan. Oke, silakan presentasi, diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanunde Aprilia dari kelompok 1. Dan saya Dimas Adi Saputra dari kelompok 1. Dan saya Abu Bakar dari kelompok 1. Saya Maulana Persiti Haryadi dari kelompok 1. Saya Muhammad Rizky Hamdani. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan pakai tracker. Nah, di sini terdapat IP address 192.168.1.0/27. Terus ada subnet masknya 255.255.255.224. Terus jumlah subnetnya dengan jumlah 8, jumlah host per subnet itu ada 30 dan blok subnetnya itu terdapat jumlah 32. 32. 32. Kemudian ada berapa subnet yang sudah dihitung? Ada berapa jumlah subnet dari IP address yang didapatkan dari subnet masing sudah dirubah? Ada berapa subnet yang terbentuk? Ada 8. Ada 8 subnet. Oke, mungkin bisa diperlihatkan IP address yang terbentuk. Nah, itu di lab 1 itu ada blok subnet 0, jumlah subnet 192.168.1.10. Terus host pertama itu 192.168.1.1. Host terakhir terdapat angka 192.168.1.30 dengan broadcast 192.168.1.31 dan seterusnya berurutan. Oh, seperti itu. Jadi anak-anak ini adalah IP address yang sudah dihitung oleh kelompok 1 dan dibuatkan tabel di Excel. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan IP address yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Packet Tracer. Nah, jadi ini adalah hasil dari command prompt Packet Tracker yang sudah kita kerjakan. Jadi ini hasil beda kelompok dan hasilnya menghasilkan 0% loss. Jadi artinya berhasil. Oke. Dari laporan kelompok 1, jaringan yang sudah dibuat di Packet Tracer semuanya sudah terkirim. Artinya yang hilang 0%, yang terkirim adalah 100%. Itu artinya apa, Nak? Berhasil, Pak. Berhasil. Iya. Berarti semua komputer bisa terhubung dari rancangan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Itu tadi penampilan dari kelompok 1, sudah dijelaskan semuanya. Sekarang akan saya beri kesempatan bagi kelompok lain untuk bertanya. Oke, silakan, siapa yang bertanya, Nak? Indira. Oke, Indira. Saya mau tanya yang tabel. Oh, yang tabel. Oke. Itu 27 itu dari mana? IP address yang 27 itu loh. Itu dari mana? Oh, garis miring 27 itu ya, Iya. Nak ya. Oke, silakan dijawab. Nah, jadi angka garis miring 27 itu didapat dari binernya, Pak. Yang dari atas. binernya. Iya. Binernya yang mana, Nak? Yang itu, Pak, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 3. Jadi hasilnya 27. Oh, gitu.
3 itu berasal dari jumlah yang mana, Nak? Yang bawah Pak, itu kan satunya ada 3, itu Iya. itu jumlahnya. Kan yang satu di sampingnya kan ada 8 angka 1. Iya. Nah yang di bawahnya itu ada 3 angka 1. Oke. Itu Pak. Jadi mungkin kalau bisa saya perjelas, 3-nya itu adalah berasal dari angka 0 yang dirubah menjadi 1. Lah jumlah angka 0 yang dirubah jadi 1 itu ada 3. Nah, kalau dijumlah dengan angka 8 dari yang sebelumnya, 8 kali 3, 24. 24 tambah 3 sama dengan 27. Jelas Indira ya? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Itu saya mau tanya tabel. Oh, yang tabel. Ya, sebelah mana, Nak? Itu yang subnet masnya itu 224 itu dari mana? Oh, yang 224 yang ini ya, Nak ya? Iya. Oke, silakan dijawab. Oke, yang angka 224 itu didapat dari angka biner, Pak. Yang Oh, angka biner. Angka biner yang mana, Nak? yang ini, Pak. Nah, itu yang 111 itu, Pak. Satunya ada 3 itu. Iya. Bawahnya kan ada 128, Iya. 64, 32. Nah, Oke. itu dijumlah semua, Pak, dan hasilnya 224. Betul. Berarti 224 itu berasal dari dirubahnya angka biner menjadi angka desimal. Yang dirubah yang mana? Adalah yang dirubah itu adalah angka biner 0 yang menjadi 1. Jadi yang dihitung cukup yang berubah jadi 1 saja, sehingga menghasilkan angka 224. Paham kira-kira Lala? Oke. Baik, itu penampilan dari kelompok 1. Dari tugas yang sudah dikerjakan sudah terlihat IP address-nya sudah muncul semuanya. Kemudian jumlah subnetnya juga sudah benar. Kemudian tadi dipraktekkan di paket tracer sudah dilaporkan bahwa semuanya terhubung. Jadi laporan dari kelompok 1 dari jaringan yang sudah dibuat, semua komputer sudah bisa terhubung. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah penampilan dari kelompoknya Mbak Lala. Kelompok 1 silakan diakhiri dulu. Oh ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 silakan untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan mempresentasikan tabel di atas. Kita mendapatkan IP address 192.168.10.0/25. Subnet masnya 255.255.255.128. Jumlah subnetnya 2. Jumlah host per subnet 126. Blok subnet 128. Oke. Kemudian IP address-nya ada berapa subnet masnya ada berapa kelompok? 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Iya. Oke. Baik, sebelum kita menuju ke tampilan di paket tracer miliknya Lala, barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk kelompoknya Lala? Dipersilakan. Oke. Sebut nama, absen ya, Nak ya. Nama saya Hanunde Aprilia, nomor Iya. absen 14. Jadi saya akan menanyakan itu subnet masnya kenapa nggak boleh dipakai ya? Maksudnya nggak bisa dipakai di PC itu kenapa? Nah, mungkin maksudnya Hanun, IP address yang berarti subnet kenapa tidak bisa dipakai untuk PC? Oke. Iya, benar Pak. Silakan dijawab Lala. Kenapa IP address yang berada pada baris subnet ini tidak bisa dipakai, tidak bisa diinputkan pada PC di jaringan? Silakan dijawab. Karena subnet masnya itu sudah dipakai di router, jadi nggak bisa dipakai di di PC-nya. Oke, jawaban dari Indira karena IP address yang berada di subnet itu nanti akan diinputkan pada yang namanya router, sehingga IP address yang berada di subnet tidak dimasukkan ke dalam komputer. Ada yang tanya lagi, Nak, kira-kira?
Sudah, tidak ada yang tanya lagi. Baik, kita lihat tampilan dari paket tracernya. Kemudian silakan dilaporkan hasil dari tampilan di paket tracer. Ini ya tampilannya, betul? Iya. Oke. Ya, ini hasil komen prom kelompok kita dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, hasilnya 0% loss. 0% loss. Oke, laporan dari kelompoknya Lala dari yang sudah dirancang di paket tracer 0% loss. Itu artinya semua komputer bisa terhubung. Oke. Kira-kira perintah yang digunakan untuk ngecek itu bisa komunikasi apa enggak? Kalau di command prompt pakai perintah apa Lala? Ping. Pakai perintah ping. Kemudian ping spasi ada apanya? Ada IP address. Ada IP address, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Lala. Ya, Oke. terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompoknya Lala. Untuk penampilan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompoknya Isma Angela. Oke, Isma Angela silakan mempersiapkan diri beserta teman-temannya untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismanjela. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Saya Anissa Nur Safira. Saya Septifika Rahayu. Saya Ilma Mufidah Rahma Gustin. Saya Putri Nabila Kuroto Aini. Punyanya Isma yang ini ya, bukan? Itu di slide keempat. Slide keempat. Yang ini nak? Ya. Oke, silakan dimulai presentasinya. Jadi di sini udah kelihatan yang keras suaranya. Udah kelihatan tugas kami. Kami dapat IP address yaitu 192.168.4.0/29 dan subnet mask yang kami dapat itu 255.255.255.248. Jumlah subnet berdasarkan yang sudah kami hitung yaitu 32, jumlah host per subnetnya yaitu 6 dan blok subnetnya 8. Baik, dari penampilan ketiga kelompok yang sudah menjelaskan hasil tugasnya di depan, saya ingin mereview dulu. Saya ingin istilahnya menambah, ada yang perlu saya tambahkan, yaitu tentang yang namanya di paket tracer ya. Yang namanya di paket tracer itu kalau dari penampilan tadi itu kan belum diperlihatkan yang namanya koneksi antar anggota kelompok. Tapi dari keseluruhan saya evaluasi semua kelompok yang tampil di hari ini semuanya sudah bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, karena semuanya sudah bagus, saya lihat walaupun ada sedikit pembenahan, tapi itu nanti bisa kita pelajari lagi. Barangkali ada yang masih belum mengerti bisa tanya ke kelompok yang lain. Itu nanti akan bisa menghasilkan hasil yang baik. Baik, presentasi sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya adalah kita akan laksanakan yang namanya post test. Kemudian yang sudah dapat nilai 90 di sini adalah Anissa Nur Safira. Mana namanya Nur Anissa? Oke, tepuk tangan buat Anissa ya. Oke. Kemudian ada yang sudah selesai lagi, yang nilainya bagus lagi, yaitu Dimas Adi Saputra ya, mendapatkan nilai 80. Oke, kalau saya perhatikan dari daftarnya ini, daftar nilai ini ternyata perbandingan siswa yang dapat nilai bagus sama nilai yang masih kurang ternyata sudah banyak yang nilainya bagus. Artinya pembelajaran hari ini bisa diserap dengan baik ya. Oke, untuk selanjutnya saya ingin merefleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Tujuan dari refleksi saya adalah untuk ingin tahu kira-kira apa yang harus dibenahi dari
pembelajaran hari ini dari sudut pandang peserta didik ya. Saya juga ingin tahu kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami peserta didik ketika mengikuti pelajaran jaringan komputer untuk hari ini. Baik untuk Isma Angela, barangkali ada yang perlu disampaikan atau kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami ketika mengikuti pelajaran hari ini. Iya, jadi kesulitan saya pada pelajaran kali ini tuh mungkin pas kita praktek di paket tracernya itu, Pak. Oh, praktek di paket tracernya kendalanya ada apa, Nak? Kira-kira? Itu saat mau mengirimkan data dari kelompok satu ke kelompok lain itu kadang ada trouble gitu, Pak. Oh, ada trouble Iya. ya. Oke. Bisa diketahui trouble-nya karena apa, Nak? Itu mungkin kayak ada salah naruh IP address-nya gitu. Oh, salah meletakkan IP address. Iya. Oke, itu kesulitannya. Tapi sudah ditemukan solusinya, Nak? Sudah. Sudah ya, bagus. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya praktek di PC secara langsung. Bedanya kalau hari ini kita prakteknya menggunakan aplikasi simulasi, di mana ya memang antara simulasi dengan kenyataan itu beda-beda tipis. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi biasanya update tentang peralatan itu ada saja. Bisa jadi peralatan yang ditampilkan di paket tracer itu berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Tapi walaupun berbeda, masih ada kemiripan bentuk dan kemiripan gambar. Dan itu nanti kalian bisa berlatih lagi pada saat praktek di PC secara langsung. Itu nanti kegiatan kita selanjutnya. Baik, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita cukup lancar kegiatannya. Ya, sebelum kita kembali pulang, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh teman kita yaitu Hamdani. Oke, Hamdani, silahkan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa agar selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, mohon maaf kurang lebihnya dari penjelasan saya untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.